Kaisar Beladiri Tiran Sisen 54. Gu Chen dan Miao Fugui saling mengajukan beberapa pertanyaan, dan guru Pulau Penglai menjawab semua yang dia ketahui seperti seorang senior yang ramah dan terhormat. Dia tidak menyembunyikan apapun dari mereka hanya karena mereka bukan muridnya. Setelah berbicara beberapa saat, Gu Chen merasa tercerahkan, dan pikirannya menjadi jauh lebih jernih. Dalam beberapa hari berikutnya, Gu Chen sering mengunjungi guru Pulau Penglai untuk menanyakan berbagai masalah kultivasi. Guru Pulau Penglai memberikan pengetahuan kepada Gu Chen dan hanya sesekali menanyakan perkembangan gulungan kenaikan abadi kepadanya. Gu Chen mencoba mengolah gulungan kenaikan abadi setelah kembali, tetapi dia merasa aneh dan tidak mempelajarinya secara mendalam. Lagi pula, meskipun gulungan kenaikan abadi adalah teknik yang ampuh, itu tidak bisa dibandingkan dengan gulungan sifat waktu surgawi yang sedang dia kembangkan. Saat ini, dia seharusnya fokus pada peningkatan kultivasinya daripada teknik yang belum dia pahami sepenuhnya. Gu Chen tidak menganggapnya sebagai masalah besar, tetapi setelah guru Pulau Penglai beberapa kali menanyakan tentang kemajuannya, sikap Gu Chen perlahan berubah. Dengan pikiran yang tajam, Gu Chen dengan jelas merasakan bahwa senior yang terhormat ini mulai kehilangan kesabarannya terhadap dirinya. Pada awalnya, dia berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan dan tidak memikirkan teknik kultivasi. Lagi pula, guru Pulau Penglai telah mengatakan bahwa dia tidak akan memaksa mereka untuk mengolah gulungan kenaikan abadi. Namun, setelah tinggal di Gunung Penglai selama 7 hari, ia menjadi waspada ketika melihat Miao Fugui lagi. Miao Fugui telah berlatih menguasai gulungan kenaikan abadi dengan sepenuh hati. Ketika Gu Chen bertemu dengannya lagi, ia mendapati bahwa temperamen Miao Fugui telah berubah. Awalnya, dia adalah orang yang sangat jujur, tetapi ketika mereka bertemu lagi, kata-kata dan tindakannya menjadi agak sembrono. Taois Miao, ada apa? Mata adalah jendela jiwa seseorang. Ketika Gu Chen pertama kali melihat Miao Fugui, matanya jernih, tetapi sekarang mata itu dipenuhi dengan fanatisme yang tidak biasa, membuat Gu Chen merasa gelisah. Tidak ada yang salah dengan saya. Apa yang kau bicarakan, kakak Gu? Miao Fugui mengerutkan kening melihat kekhawatiran Gu Chen. Saudara Miao, temperamenmu tampaknya berbeda dari sebelumnya, kata Gu Chen setelah berpikir sejenak. Oh, ini pasti karena aku telah mengalami kemajuan dalam kultivasiku. Miao Fugui tertawa kecil dengan penuh percaya diri. Bukannya aku ingin mengatakan ini, tapi saudara Gu, kau juga harus bekerja keras. Kalau tidak, akan terlambat untuk menyesal jika suatu hari nanti kau diusir dari Gunung Penglai. Gu Chen terkejut mendengar itu. Mengapa kakak Miao mengatakan itu? Ekspresi Miao Fugui langsung berubah menjadi agak misterius saat dia berbisik. Meskipun dunia luar mengatakan bahwa penguasa pulau menghargai dan memperlakukan talenta dengan baik, lihatlah berapa banyak orang yang tinggal di paviliun Penglai. Gu Chen mengingat dengan saksama bahwa dia hanya bertemu sekitar selusin orang di paviliun selama beberapa hari terakhir. Sang penguasa pulau memiliki umur panjang. Ia telah mengadakan pesta laut dan langit berkali-kali. Konon, setiap kali, ia akan mengundang beberapa orang berbakat ke paviliun Penglai. Tapi hanya ada sedikit orang di sini. Jelas sekali bahwa sebagian besar dari mereka telah diusir. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa penguasa pulau hanya menghargai bakat dan tidak memiliki motif lain? Jantung Gu Chen berdebar kencang. Saudara Miao bermaksud. Menurut pendapat saya, sang penguasa pulau mungkin sedang mencari kandidat yang cocok untuk mewarisi warisannya. Teknik kenaikan abadi adalah sebuah ujian. Siapapun yang berhasil mempelajarinya akan diakui oleh penguasa pulau. Aku bukan anggota sekte manapun. Tidak mudah bagiku untuk memenangkan hati penguasa pulau. Aku harus bekerja keras dan berjuang untuk mewarisi warisannya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Saudara Gu, jaga diri baik-baik. Miao Fugui selesai berbicara dan pergi, tetapi Gu Chen termenung karena kata-katanya. Jika apa yang dikatakan Miao Fugui itu benar, maka dapat dimengerti mengapa guru Pulau Penglai memperlakukannya dengan dingin. Lagi pula, dia tidak fokus pada kultivasi teknik kenaikan abadi. Namun, Gu Chen tidak berpikir sesederhana itu. Jika Tuan Pulau Penglai ingin mencari penerus yang cocok, dia bisa mengatakannya secara langsung. Mengapa dia harus menyembunyikannya? Gu Chen mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian, dia mengambil keputusan. Jika penguasa Pulau Penglai ingin menerima pengganti, maka dia bukanlah kandidat yang tepat. Dia tidak tertarik dengan teknik kenaikan abadi, dan dia belum menyelesaikan masalah tulang penguasa miliknya yang rusak. Dia tidak bisa tinggal di sini lama-lama. Karena penguasa pulau memperlakukan mereka dengan sangat sopan, Gu Chen tidak ingin meminta nasihat darinya. Dia berpikir sudah saatnya meninggalkan Gunung Penglai. Penguasa pulau sedang mencari pengganti, dan tidak pantas baginya untuk menduduki posisi itu meskipun dia tidak menginginkannya. Oleh karena itu, Gu Chen memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Pulau Penglai. Adapun kebaikan yang telah ditunjukkan kepadanya baru-baru ini, dia akan mencari cara untuk membalasnya di masa mendatang. Yang mengejutkan, ketika Gu Chen mengucapkan selamat tinggal, Tuan Pulau Penglai menolaknya. Teman mudaku, kau tak perlu khawatir tentang apapun. Tinggal saja di paviliun Penglaiku. Senyum Master Pulau Penglai masih lembut, tetapi nadanya tidak bisa ditawar. Gu Chen mencoba mengatakan sesuatu, tetapi Tuan Pulau Penglai menemukan alasan dan pergi. Dalam beberapa hari berikutnya, Gu Chen merasa bahwa semuanya telah berubah. Pertama, Master Pulau Penglai menghindari bertemu dengannya dan hanya mengirim seseorang untuk menanyakan tentang kemajuan kultivasi teknik kenaikan abadi seolah-olah dia sendiri yang harus mengkultivasinya. Kedua,
Gu Chen mulai merasa bahwa dia sedang diawasi secara diam-diam, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Pada saat itu, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia adalah tamu paviliun Penglai, tetapi dia merasa seperti berada di penjara. Ada sesuatu yang harus saya cari tahu. Dalam situasi seperti itu, Gu Chen secara diam-diam mengirimkan keraputi untuk mengumpulkan informasi. Para murid paviliun Penglai hanya menatapnya dan tidak menyadari bahwa keraputi itu telah pergi selama sehari. Bagaimana hasilnya? Ketika keraputi itu kembali, Gu Chen langsung bertanya. Mencicit. Keraputi itu menarik kegirangan dan menceritakan kepada Gu Chen semua informasi yang telah dikumpulkannya. Mendengar itu, hati Gu Chen langsung ciut. Beberapa hari yang lalu, Miao Fugui mengatakan bahwa terlalu sedikit orang di paviliun Penglai, yang membuat Gu Chen lebih memperhatikan dan mengirim keraputi untuk menyelidiki. Ternyata banyak orang yang diundang ke paviliun Penglai selama pesta Laut Langit. Orang-orang ini bukanlah murid dari kekuatan besar. Mereka diundang ke paviliun Penglai karena mereka memenangkan pertanyaan. Mereka adalah beberapa kultivator muda berbakat yang disukai oleh pemilik pulau. Para murid dari kekuatan besar segera pergi setelah memasuki paviliun Penglai, dan beberapa di antara mereka terkenal di benua itu. Namun, anehnya, tak satu pun dari kultivator muda independen yang diundang ke paviliun Penglai itu terkenal. Bukan hanya mereka tidak terkenal, tetapi hanya sedikit orang yang pernah melihat mereka sejak mereka memasuki paviliun Penglai. Banyak orang mengatakan bahwa mereka telah berlatih di paviliun Penglai, tetapi kenyataannya hanya ada sedikit orang di paviliun Penglai. Ciri-ciri orang hilang ini sangat jelas. Beberapa di antara mereka berbakat dalam kultivasi, dan mereka semua adalah kultivator independen tanpa keluarga atau kerabat. Gu Chen merasa merinding saat mengetahui hal ini. Mengingat senyum ramah dari Tuan Pulau Penglai, dia merasa ada aura konspirasi yang kuat di baliknya. Apapun kebenarannya, aku harus meninggalkan Gunung Penglai secepat mungkin. Bab 532. Di masa lalu, para kultivator independen yang diundang ke paviliun Penglai telah menghilang, yang membuat Gu Chen cemas. Ia mengira bahwa tetua yang ramah ini, yang sangat menginginkan talenta, sepertinya menyembunyikan beberapa rahasia yang tak terucapkan. Terlepas dari niat Tuan Pulau Penglai, Gu Chen tidak tertarik untuk mengejarnya, dia hanya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Ada banyak orang yang diam-diam mengawasi saya, jadi saya tidak bisa langsung pergi. Saya harus benar-benar siap. Gu Chen tahu bahwa dia hanya punya satu kesempatan. Jika dia gagal melarikan diri, Tuan Pulau Penglai mungkin akan membuka penyamarannya. Namun, dia tidak mampu memprovokasi seorang master alam tempat tinggal surgawi, jadi dia harus meninggalkan Pulau Penglai sebelum sang master menyadarinya. Dalam beberapa hari berikutnya, Gu Chen mengirim keraputi untuk mencari tahu situasi di dalam dan di luar Gunung Penglai dan menyiapkan rute pelarian yang. Dia mulai menunjukkan ketertarikannya pada teknik kenaikan abadi dan bahkan pergi menemui Miao Fugui untuk membahas masalah yang dia hadapi saat berlatih teknik kenaikan abadi dengannya. Setelah beberapa hari, Master Pulau Penglai akhirnya bertemu dengannya lagi, dan masih tampak seperti seorang tetua yang ramah. Gu Chen tidak menyebutkan akan pergi lagi. Sebaliknya, dia menunjukkan bahwa dia ingin tetap tinggal di paviliun Penglai untuk menipu Tuan Pulau Penglai. Untuk memenangkan kepercayaan sang guru, ia harus mulai mengolah teknik kenaikan abadi. Lagi pula, seorang guru alam tempat tinggal surgawi tidak mudah ditipu. Mengingat temperamen Miao Fugui berubah drastis setelah menguasai teknik ini, Gu Chen mengawasinya dan berlatih dengan sangat hati-hati. Namun, ia segera menemukan sesuatu yang menakjubkan. Ia sangat berbakat dalam teknik ini. Kunci untuk menguasai teknik ini adalah dengan membuka banyak sekali meridian kecil di dalam tubuh. Itu sangat sulit, tetapi dia membuat kemajuan pesat dalam kultivasi. Dia mulai berlatih kultivasi jauh lebih lambat daripada Miao Fugui, tetapi dia segera menyusulnya. Hal ini membuat Gu Chen merasa tidak enak, takut bahwa bahaya tersembunyi akan muncul dalam kultivasinya. Sulit untuk menyembunyikan kemajuan kultivasi. Melihat bakat luar biasa Gu Chen, guru Pulau Penglai merasa senang dan memperlakukannya dengan lebih baik. Dia memperlakukannya lebih baik daripada murid lain manapun di Gunung Penglai, dan perlakuan terhadap Miao Fugui jauh lebih buruk. Hal ini membuat Miao Fugui merasa iri dan cemburu. Lambat laun, sikapnya terhadap Gu Chen berubah, dan kata-katanya dipenuhi dengan sarkasme. Setelah memasuki paviliun Penglai hanya selama setengah bulan, Miao Fugui telah berubah dari seorang kultivator yang jujur menjadi orang yang pemarah dan tak pernah puas. Gu Chen melihat semuanya, dan hatinya terasa semakin dingin. Dia tidak tahu teknik kultivasi aneh macam apa teknik kenaikan abadi itu. Mungkin perubahan Miao Fugui tidak sepenuhnya terkait dengan teknik kenaikan abadi, tetapi dia tahu dia harus pergi. Setelah tinggal di paviliun Penglai selama 20 hari, Gu Chen perlahan-lahan mendapatkan kepercayaan dari Tuan Pulau Penglai. Saat ini, Tuan Pulau Penglai pergi. Gu Chen menyadari bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Setelah mendengar berita itu, dia segera kembali ke kamarnya. Tidak lama kemudian, dia keluar dari ruangan dan pergi mencari Miao Fugui. Semua ini disaksikan oleh para murid Gunung Penglai dalam kegelapan. Dia berada di tempat yang mudah terlihat oleh semua orang sepanjang hari tanpa menimbulkan kecurigaan siapapun. Namun, tak seorang pun tahu bahwa selama periode ini, sosok lain telah menyelinap keluar dari paviliun Penglai bersama kera putih dan meninggalkan pulau tempat Gunung Penglai berada. Saat Master Pulau Penglai tidak ada di sini, Gu Chen akhirnya meninggalkan Gunung Penglai setelah 20 hari bersama klon Master Pulau Penglai untuk mengalihkan perhatian orang lain. Ia melayang ke langit bersama kera putih itu dan terbang menuju benua tersebut.
Ia menghirup udara kebebasan dan merasa sangat rileks dan tenang. Menghadapi kultivator yang tak terduga dan harus selalu waspada terhadap serangan mendadaknya sepanjang hari adalah siksaan. Tak lama kemudian, ia terbang sejauh 250 km. Saat itu, klonnya masih berbicara dan tertawa di paviliun penglai, dan tidak ada yang menyadari sesuatu yang aneh. Semuanya tampak berjalan lancar, garis pantai benua roh abadi sudah dekat, dan dia akan segera mendarat. Hei, musuh pasti akan bertemu di jalan yang sempit. Kupikir aku tidak akan bisa menunggumu. Pada saat itu, seorang pemuda yang mengenakan pakaian mewah dan mahkota berwarna ungu keemasan keluar dari kehampaan dan menatap Gu Chen dengan ekspresi menggoda. Kaulah Taois Xiao, Gu Chen menyipitkan matanya. Xiao Jing sedang dalam suasana hati yang baik ketika melihat Gu Chen. Dia dan yang lainnya telah menjaga daerah sekitar Gunung Penglai selama berhari-hari, tetapi Gu Chen belum juga pergi. Keluarga Gu belum mengirim siapapun setelah menerima pesannya. Dia mengira 20 hari itu akan sia-sia, tetapi Gu Chen kebetulan datang ke arah yang dia jaga. Itu adalah mangsa yang datang kepadanya. Serahkan buah evolusi agung. Xiao Jing berkata dingin dengan nada otoritatif yang tidak memberi ruang untuk negosiasi. Bagaimana jika saya menolak? Senyum muncul di wajah Gu Chen saat dia melirik ke sekeliling. Tempat ini dekat dengan pantai, dan banyak kultivator yang datang dan pergi. Jika mereka bertarung di sini, itu akan menarik perhatian. Jika dia tidak berhati-hati, fakta bahwa dia diam-diam meninggalkan paviliun penglai mungkin akan terungkap, dan semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Oleh karena itu, dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat jika ingin terus bertarung. Sepertinya kau sudah lupa jurus pukulan telapak tangan yang kau gunakan terakhir kali, kata Xiao Jing dengan nada mengejek. Saat mereka saling berhadapan, sebuah perahu yang berisi orang-orang lewat dan terkejut melihat mereka. Hah, bukankah itu Xiao Jing dari Sekte Tiandao? Yang satunya lagi adalah penipu dari Pesta Langit Laut. Apa yang mereka lakukan? Sepertinya mereka akan berkelahi. Rombongan orang-orang di perahu ini berasal dari sebuah kelompok kecil di Pulau Penglai dan kebetulan menghadiri Pesta Laut Langit pada hari itu. Oleh karena itu, mereka langsung mengenali dua orang yang menjadi pusat perhatian pada hari itu. Melihat keduanya hendak berkelahi, orang-orang di atas kapal tak kuasa menahan diri untuk menonton dari jauh dan merasa senang. Penipu itu sedang dalam masalah. Kurasa Xiao Jing dari Sekte Tiandao tidak mau kehilangan hadiah hari itu dan mencoba membalas dendam padanya. Seandainya bukan karena permohonan Master Pulau Penglai hari itu, penipu itu pasti sudah dibunuh oleh Xiao Jing dengan satu pukulan telapak tangan. Sepertinya dia tidak akan seberuntung itu hari ini. Karena Gu Chen bahkan tidak mampu menahan satu pukulan telapak tangan pun dari Xiao Jing hari itu, semua orang mengira dia pasti akan kalah. Gu Chen memperhatikan bahwa ada beberapa kultivator yang berhenti untuk menonton dari kejauhan. Ada juga orang-orang yang berada lebih jauh yang memperhatikan keributan itu. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Dia tidak ingin kembali ke Gunung Penglai apapun yang terjadi, jadi dia kehilangan kesabaran terhadap Xiao Jing yang menghalangi jalannya. Pergi sana. Gu Chen bergerak secepat kilat dan menamparkan Xiao Jing dengan keras menggunakan telapak tangannya, persis sama seperti hari itu. Hei, bodoh, apa kau tidak belajar dari kesalahanmu sebelumnya? Xiao Jing menatapnya dengan jijik dan membanting telapak tangannya seperti biasa. Ledakan. Telapak tangan mereka bertabrakan, dan ekspresi Xiao Jing berubah drastis saat kedua telapak tangan itu bertabrakan. Dia merasa seperti dihantam oleh gunung purba yang sangat besar, dan dia sama sekali tidak bisa melawan. Retakan. Karena kecerobohannya, dia tidak banyak melakukan perlawanan terhadap pukulan telapak tangan Gu Chen, dan tulang-tulang di lengannya hancur. Gedebuk. 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 Bab 533. Bagaimana ini mungkin? Wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan, dan sekelompok orang usil yang telah menunggu di kejauhan untuk melihat Gu Chen mempermalukan diri mereka sendiri semuanya ternganga. Mereka menggosok mata mereka karena tak percaya. Penipu yang bahkan tak sanggup menahan satu pukulan telapak tangan pun dari Xiao Jing, ternyata telah mengalahkan Xiao Jing hanya dalam waktu 20 hari. Bagaimana mungkin mereka tahu bahwa salah satu lengan Gu Chen memiliki kekuatan ilahi sebesar 100 juta kilogram? Xiao Jing sedang mencari kematian dengan melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Sebelumnya di Pesta Laut dan Langit, dia hanya berpura-pura lemah. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu. Aku hanya akan memberimu 10 detik. Tatapan Gu Chen menjadi dingin, dan gagak-gagak emas terbang keluar dari matahari di langit, melintasi kehampaan, dan berubah menjadi api sejati matahari, yang mendarat di tubuh Xiao Jing. Seluruh tubuh Xiao Jing seketika diselimuti oleh api keemasan, dan dia mengeluarkan raungan kesakitan. Jangan meremehkan saya. Dia marah, dan pancaran cahaya putih menyembur keluar dari tubuhnya. Cahaya putih itu sangat lembut, dan memancarkan aura misterius. Begitu bersentuhan dengan api sejati matahari milik Gu Chen, api sejati matahari itu padam. Gu Chen sedikit terkejut. Api sejati matahari sangat kuat, dan tidak akan berhenti sampai membakar targetnya, tetapi justru dihancurkan oleh Xiao Jing dengan begitu cepat. Wahai kultivator pengembara rendahan dari luar negeri, akan kuberitahukan padamu kekuatan Dao Evolusi Agung 49 dari Sekte Tiandaoku. Salah satu lengan Xiao Jing lemas dan lemah karena patah tulang, dan seluruh tubuhnya masih terasa sakit. Saat ini, dia sangat marah. Begitu dia selesai berbicara, cahaya putih di sekelilingnya berfluktuasi seperti riak, dan kemudian di tepiannya, api benar-benar menyembur keluar.
Api itu berwarna keemasan, dan jelas sekali itu adalah api sejati matahari milik Gu Chen. Pergi. Xiao Jing mengangkat tangan satunya dan menunjuk ke arah Gu Chen. Seketika itu juga, gelombang api sejati matahari melesat menuju Gu Chen, dan bahkan ruang angkasa pun terbakar dan terdistorsi oleh kobaran api tersebut. Seni Dharma jenis apakah ini? Gu Chen cukup terkejut. Dalam sekejap, jurus andalannya telah dipelajari oleh Xiao Jing. Namun, dia tidak panik. Ketika gelombang api yang terbentuk dari api sejati matahari mendekat, bulan dingin tiba-tiba muncul di matanya. Retak, retak, retak. Begitu api matahari sejati mendekatinya, mereka semua membeku dan berubah menjadi bongkahan es. Bagaimana mungkin itu terjadi? Mantra macam apa itu? Wajah Xiao Jing menjadi gelap. Dia terkejut bahwa Gu Chen dapat mengendalikan api yang begitu kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia juga dapat membekukannya. Setelah Gu Chen berhasil memadamkan api di dekatnya, dia melangkah maju dan langsung muncul di belakang Xiao Jing. Sangat cepat, pupil mata Xiao Jing menyempit. Dalam pertukaran singkat itu, kemampuan pamungkas yang digunakan pihak lain tampaknya bukan sesuatu yang dimiliki oleh seorang kultivator pengembara. Membekukan. Saat Gu Chen mengucapkan dua kata itu dengan lembut, sinar bulan yang dingin menyembur keluar dari lengan bajunya dan menyelimuti Xiao Jing dalam sekejap mata. Jurus rahasia pemurnian matahari bulan telah mencapai tahap kesuksesan besar. Bahkan di siang hari, ia mudah menggunakan es jiwa bulan yin. KKK. Sebelum Xiao Jing sempat bereaksi, dia telah berubah menjadi patung es, wajahnya membeku selamanya. Anggap dirimu beruntung. Ini pertama kalinya aku berada di benua roh primordial, dan aku tidak ingin membunuh. Gu Chen bergumam. Mengingat identitas Xiao Jing, dia memutuskan untuk membiarkannya hidup. Dia berbalik dan hendak pergi ketika Xiao Jing yang membeku tiba-tiba bergerak lagi. Cahaya putih yang sebelumnya memancar keluar dari tubuhnya lagi, dan aura misterius merembes keluar dari es. Kemudian, lapisan es di permukaannya dengan cepat menguap, dan dia kembali normal dengan senyum jahat di wajahnya. Itu. Dia menyerang Gu Chen lagi. Kali ini, lapisan cahaya bulan yang dingin mengelilingi Gu Chen, berusaha membekukannya. Sungguh mantra yang menakutkan. Ekspresi Gu Chen berubah. Dia memiliki pemahaman mendalam tentang warisan Sekte Tiandao. Dao derivasi Agung 49 mampu mensimulasikan api matahari sejati dan es jiwa yin bulan miliknya hanya dalam 2 pertukaran singkat. 13 sekte abadi memang tidak sederhana. Kau bukan tandinganku, karena akulah Dao Surgawi, dan semua hukum berada di bawah kendali Dao Surgawi. Tatapan mata Xiao Jing sedingin langit. Sekte Tiandao menyebut dirinya Dao Surgawi, dan ajarannya sangat ampuh. Benarkah begitu? Saya ingin melihat apakah Anda bisa mempelajari gerakan ini. Sebuah seringai muncul di wajah Gu Chen. Dengan satu pikiran, cahaya bulan di sekitarnya tiba-tiba menyala serempak. Itu terus berubah antara yin dan yang, es dan api, dan terus berbenturan. Ini. Pupil mata Xiao Jing menyempit. Gu Chen tidak menjawab. Es dan api bertabrakan satu sama lain, dan segera berubah menjadi 2 arus udara murni, satu hitam dan satu putih. Mereka berdesis dan berputar mengelilingi tubuh Gu Chen. Pergi. Suaranya bagaikan guntur di musim semi. Energi yin dan yang berubah menjadi pedang ilahi dan menebas Xiao Jing. Ekspresi Xiao Jing berubah drastis. Menghadapi bahaya, semua harta dharma pelindung di tubuhnya menyala. Bum bum bum. Dia terkena serangan pedang 2 ritual yin yang dan jatuh dari langit ke tanah. Dia jatuh ke dalam lubang dan muntah darah terus-menerus. Mustahil, mustahil. Satu kekuatan bersifat keras dan yang lainnya bersifat lembut dan yin. Bagaimana keduanya bisa menyatu? Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Cahaya penalaran di matanya terus bersinar, tetapi dia tampaknya tidak mampu menghitung apapun. Sebaliknya, luka internalnya semakin parah, dan wajahnya menjadi sepucat kertas. Sepertinya kau tidak bisa meniru sembarang kekuatan. Bibir Gu Chen melengkung ke atas. Dia mengaktifkan pedang 2 ritual yin yang dan menebas Xiao Jing. Xiao Jing berteriak dan melemparkan topi serta ikat pinggangnya. Bajunya berlumuran darah saat ia melarikan diri ke segala arah. Pemandangan ini membuat para kultivator di kejauhan menarik napas dingin. Mereka tidak menyangka bahwa seorang murid sejati Sekte Tiandao tidak dapat mengalahkan kultivator luar negeri yang berpura-pura menjadi anggota klan Gu. Dia tidak hanya kalah, tetapi juga dihancurkan. Mereka berdua berada di alam surga, tetapi perbedaannya begitu besar sehingga membuat para kultivator merinding. Sepertinya anak itu menyembunyikan kekuatannya di pesta laut dan langit. Kekuatan sejatinya tak terukur. Tidak hanya pemahamannya yang mengejutkan, tetapi kekuatannya juga sangat luar biasa. Bahkan jika anak ini bukan anggota klan Gu, jika dia bergabung dengan kekuatan manapun, dia akan dibesarkan sebagai murid sejati. Para kultivator berdiskusi dan sangat terkejut dengan pemandangan di hadapan mereka. Gu Chen menyadari bahwa ia telah memberi pelajaran kepada Xiao Jing dan semakin banyak orang berkumpul di kejauhan. Jika ini terus berlanjut, akan sulit untuk melarikan diri. Karena itu, ia mengayunkan lengan bajunya dan pedang 2 ritual yin yang menghilang. Kali ini aku akan mengampuni nyawamu. Bersikaplah baik. Gu Chen tidak ingin menyinggung kekuatan seperti Sekte Tiandao saat tiba di benua roh primordial. Dia memperingatkan dengan dingin lalu terbang ke langit. Kemanapun dia pergi, semua kultivator menghindarinya, tidak berani menghentikannya. Saat ia berubah menjadi bintang jatuh dan menghilang ke langit, Xiao Jing merangkak keluar dari tanah, tubuhnya dipenuhi luka. Wajahnya dipenuhi kebencian. Dia tidak menyangka ini.
Dia tidak menyangka kultivator dari luar negeri ini begitu kuat. Dia telah mengalami kerugian besar. Melihat bahwa dirinya telah menjadi bahan olok-olok dan bahwa masalah ini akan segera menyebar, merusak reputasinya dan mempermalukan Sekte Tiandao, Xiao Jing hampir gila. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Tak seorang pun dapat lolos dari penghakiman surga. Aku akan menemukanmu dan mencabik-cabikmu menjadi beberapa bagian. Bab 534. Gu Chen menginjakan kaki di garis pantai dan terbang jauh, meninggalkan Pulau Abadi Penglai jauh di belakang. Benua primordial sangat besar, jauh lebih luas daripada benua Kunlun. Dia melangkah ke wilayah besar yang disebut wilayah Qingyang. Bentang alam wilayah ini sebagian besar berupa dataran dan hutan. Terdapat banyak kota para kultivator di dataran, dan banyak tanah suci di hutan. Sebagian besar sekte kultivasi berkumpul di sini. Wilayah Qingyang sering melakukan perdagangan dengan pulau-pulau di dekat laut. Konon, Sekte Abadi Pemurnian Hijau dan Sekte Abadi Matahari Ungu dari 13 Sekte Abadi menguasai wilayah ini. Begitu memasuki wilayah Qingyang, Gu Chen mengubah penampilannya dan beberapa kali mengubah rutenya untuk menghindari pelacakan. Dia meninggalkan paviliun Penglai tanpa mengucapkan sepatah kata pun, khawatir Tuan Pulau Penglai akan menemukannya karena hal ini. Dia ingin menghindari masalah yang tidak perlu sebisa mungkin. Setengah hari kemudian, ia mendarat di tepi danau terpencil dan beristirahat sejenak. Pada saat yang sama, ia mulai mempertimbangkan langkah selanjutnya. Dia datang ke benua primordial untuk menembus batas kultivasinya dan memperpanjang umurnya yang telah menipis. Alasan kedua adalah untuk memperbaiki tulang penindas surgawi. Kakeknya sudah memberitahunya bahwa jika dia mau, dia hanya perlu melakukan perjalanan selama beberapa hari untuk sampai ke sana. Namun, setelah beberapa hari merenung, ia menyadari bahwa klan Gu jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Alasan kakeknya meninggalkan klan Gu kala itu agak aneh, dan ia tak bisa menahan rasa khawatir. Gu Chen tidak pernah suka menggantungkan harapannya pada faktor-faktor di luar kendalinya, jadi dia mempertimbangkan apakah dia harus meningkatkan kultivasinya terlebih dahulu. Ketika dia lebih kuat, akan lebih aman baginya untuk pergi ke klan Gu. Setelah tiba di benua primordial, kemerosotan surgawi tidak ada lagi, dan Gu Chen telah mencapai puncak alam makhluk surgawi untuk beberapa waktu. Selain itu, ia baru saja mengambil buah evolusi agung dan mendapat bimbingan dari guru Pulau Penglai, seorang guru alam gua surga, sehingga Gu Chen memiliki pemahaman yang baik tentang jalur kultivasinya di masa depan. Di atas alam makhluk surgawi, terdapat 5 alam, Dharma, Dharmakaya, Gua Surga, Pelepasan Keabadian, dan Pencarian Dao. Alam Dharma adalah untuk membuka kunci tersembunyi langit dan bumi dan memadatkan Dharma langit dan bumi. Di alam ini, seseorang dapat mengerahkan kekuatan hukum langit dan bumi dalam skala besar. Alam Dharmakaya adalah alam yang menggabungkan tubuh fisik, roh vital, dan Dharma menjadi satu. Di alam ini, fisik seseorang berada di luar jangkauan makhluk biasa. Di alam Gua Surga, seseorang dapat membuka dunia kecil di dalam tubuh mereka dan memiliki sumber kekuatan sendiri. Mereka cukup kuat untuk menghancurkan kehampaan. Alam Pelepasan Keabadian, seperti namanya, adalah alam para abadi. Di benua roh abadi saat ini, konon belum ada seorang pun yang mencapai alam ini. Adapun alam pencarian Dao yang bahkan lebih tinggi dari itu, bahkan para immortal pun telah punah. Tentu saja, tidak ada yang mengetahui kedalaman alam ini. Jika 5 alam makhluk surgawi adalah transformasi dari manusia fana menjadi kultivator, maka alam di atas alam Dharma adalah transformasi dari kultivator menjadi abadi. Di antara mereka, alam Dharma dan Dharmakaya adalah fondasinya. Secara sederhana, yang disebut Dharmakaya adalah kumpulan hukum. Terdapat banyak susunan tubuh yang istimewa di dunia ini. Baik itu tubuh secara keseluruhan maupun organ-organ terluar, semuanya dipandang sebagai semacam manifestasi dari hukum langit dan bumi di dunia ini. Pada intinya, konstitusi khusus adalah bentuk Dharmakaya terendah. Konstitusi khusus dapat memanggil angin dan memanggil hujan di alam manusia langit, tetapi seiring kemajuan kultivator ke alam yang lebih tinggi, pengaruh konstitusi khusus terhadap kultivasi akan berkurang. Ketika seorang kultivator menggabungkan tubuh jasmani, roh primordial, dan tubuh Dharma menjadi satu dan mencapai tingkat Dharmakaya, ia akan jauh di atas konstitusi khusus biasa. Konstitusi khusus paling banter hanyalah perwujudan dari semacam fragmen hukum, yang masih perlu dikembangkan dan disempurnakan. Dharmakaya, di sisi lain, sudah mampu memobilisasi kekuatan hukum hingga tingkat yang sangat tinggi. Jelas siapa yang lebih unggul dan siapa yang lebih rendah. Konstitusi khusus, Dharmakaya, tubuh abadi. Seluruh proses kultivasi dapat dikatakan sebagai upaya sublimasi tubuh jasmani, terus-menerus melompat ke tingkat makhluk hidup yang lebih tinggi. Di antara mereka, semakin kuat Dharmakaya, semakin tinggi peluang untuk berubah menjadi makhluk abadi di masa depan. Dan kekuatan Dharmakaya sebagian besar ditentukan oleh tubuh Dharma. Oleh karena itu, tubuh Dharma yang akan ditembus Gu Chen dapat dikatakan sangat penting. Hal itu berkaitan dengan seberapa jauh ia dapat melangkah di jalan kultivasi. Di benua roh abadi, agar dapat memadatkan tubuh Dharma yang kuat, banyak murid dari sekte-sekte besar sengaja menekan ranah mereka sendiri sehingga mereka dapat mengumpulkan cukup banyak di alam makhluk surgawi. Hanya dengan begitu mereka dapat membuat terobosan. Baik itu Xiao Jing, Ding Yao, atau Wang Qian dari sekte surgawi Tai Hao, mereka semua berada di alam ini. Semakin berbakat seseorang, semakin tinggi pula persyaratan untuk badan Dharma mereka di masa depan. Lalu, bagaimana seseorang dapat memadatkan tubuh Dharma yang dahsyat?
Gu Chen telah belajar dari guru Pulau Penglai dan murid-murid inti dari berbagai sekte surgawi bahwa kekuatan tubuh Dharma berkaitan erat dengan teknik kultivasi, konstitusi individu, dan lingkungan. Dalam hal ini, benua roh abadi tidak pernah sampai pada kesimpulan yang akurat. Mereka percaya bahwa kekuatan tubuh Dharma adalah hasil dari interaksi berbagai faktor. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan seorang kultivator adalah mengenali jalan kultivasinya sendiri. Semakin jelas jalannya, semakin baik untuk memadatkan tubuh Dharma. Setelah memakan buah evolusi agung, Gu Chen mengatur ulang seluruh kehidupan kultivasinya. Dengan bimbingan guru Pulau Penglai, dia sudah memiliki sebuah ide. Dia yakin bahwa jika dia mau, dia bisa menembus ke alam berikutnya dalam waktu 10 hari hingga setengah bulan. Jika dia melakukan itu, masalah umur panjangnya akan terpecahkan, dan dia akan lebih percaya diri ketika pergi ke klan Gu. Namun, ranah ini sangat penting sehingga memengaruhi kultivasi jangka panjang, dan hal itu membuat hatinya bimbang. Masalah terbesar sekarang berkaitan dengan garis keturunanku. Akankah tulang penguasa surgawi yang patah memengaruhi pemadatan tubuh Dharma? Kakek bilang bahwa metode kultivasi klan Gu berbeda dari kultivator biasa. Mungkin jalan untuk berubah menjadi tubuh abadi sama sekali tidak cocok untukku. Gu Chen menyadari bahwa masalah terbesarnya adalah kurangnya pengetahuan tentang garis keturunannya. Jika ia mencapai terobosan tanpa pemahaman yang jelas, ia mungkin akan menyesalinya selamanya. Lupakan saja, aku akan pergi ke alam kehancuran tak terbatas klan Gu dulu. Adapun kembali ke klan, aku akan membuat terobosan terlebih dahulu dan bertindak sesuai dengan situasi. Setelah berpikir lama, Gu Chen mengambil keputusan. Dia segera pergi ke kota kultivator terdekat, berencana mencari seseorang untuk dimintai petunjuk arah menuju alam kehancuran tak terbatas. Saat itu, dia telah berhasil meninggalkan Gunung Penglai selama sehari. Saat Gu Chen tiba di gerbang kota, ekspresinya berubah karena dia melihat surat perintah penangkapan atas namanya. Di sekitarnya, terdapat cukup banyak kultivator yang berkumpul di bawah perintah pencarian, mendiskusikan tentang dirinya. Kulturis independen dari luar negeri ini sungguh tercela. Guru Pulau Penglai dengan murah hati menerimanya ke paviliun Penglai, tetapi dia membunuh seorang murid Gunung Penglai dan mencuri harta karun Dharma sebelum pergi. Tepat sekali, dia memang tidak tahu berterima kasih, hina, dan tidak tahu malu. Master Pulau Penglai memiliki reputasi yang hebat dan lingkaran pertemanan yang luas. Dia memiliki pengaruh besar di Pulau Abadi Penglai dan alam matahari hijau. Kultivator independen ini benar-benar bodoh. Dia mencuri harta karun Dharma, tetapi bisakah dia lolos? Aku dengar sekte kultivasi dari semua pulau di bawah Pulau Abadi Penglai telah dimobilisasi untuk menangkap bocah kurang ajar ini. Tidak hanya itu, Sekte Abadi Pemurnian Hijau dan Sekte Abadi Matahari Ungu juga telah menghormati penguasa pulau itu dan mengirim murid-murid mereka untuk menyelidiki keberadaannya. Bab 535. Dalam sehari, Gu Chen berubah dari seorang kultivator liar tak dikenal dari luar negeri menjadi seorang penjahat buronan tak tahu terima kasih yang ingin dipukuli oleh semua orang. Sang Master Pulau Penglai telah bertindak sangat ekstrim. Ekspresi Gu Chen berubah muram. Dia tidak menyerang murid paviliun Penglai manapun, dan tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa dia mencuri harta Dharma. Dia mengira bahwa penguasa Pulau Penglai hanya akan marah jika dia pergi dengan tenang, tetapi penguasa Pulau Penglai malah memfitnahnya dan mengerahkan pasukan besar untuk mencarinya. Orang munafik. Mendengar kecaman para kultivator terhadapnya, Gu Chen menjadi marah, merasa jijik dengan topeng kemunafikan dari Master Pulau Penglai. Meskipun Tuan Pulau Penglai telah bersekongkol melawannya, Hao Ren tetap menghormatinya karena Hao Ren telah membantunya. Namun sekarang, rasa hormat itu telah hilang. Sambil menarik napas dalam-dalam, Gu Chen mendengarkan diskusi tentang dirinya sejenak, lalu memasuki kota tanpa ekspresi. Untungnya, dia telah mengubah penampilannya dan memasukkan kera putih itu ke dalam kantung pembesar hewan agar dia tidak mudah dikenali. Dia mengikuti rencana awalnya dan memasuki kota untuk menanyakan arah ke alam kehancuran tak terbatas, memutuskan untuk meninggalkan alam Qingyang sesegera mungkin. Alam Qingyang berdekatan dengan Pulau Abadi Penglai dan memiliki perdagangan luar negeri yang makmur. Alam ini masih berada di bawah pengaruh penguasa Pulau Penglai. Selama dia bisa meninggalkan alam ini dan memasuki pedalaman, krisis akan teratasi. Tak lama kemudian, Gu Chen menemukan petunjuk arah menuju alam kehancuran tak terbatas. Sebelum ia dapat meninggalkan kota, ia melihat banyak pelangi beterbangan dan berkumpul di kota tersebut. Diduga ada buronan yang muncul di kota ini. Segera lakukan penguncian wilayah. Semua petani di kota ini harus menunggu penyelidikan. Para kultivator itu berasal dari Sekte Abadi Pemurnian Hijau. Gu Chen mengenal pemimpin kelompok itu, seorang murid langsung dari Sekte Abadi Pemurnian Hijau yang duduk di meja yang sama dengannya selama perjamuan langit laut. Tak lama kemudian, para kultivator dari Sekte Abadi Pemurnian Hijau mengepung kota kecil itu dan mulai melakukan pencarian, yang membuat Gu Chen merasa gelisah. Keberadaanku terungkap, bagaimana bisa secepat itu? Pikiran Hao Ren kacau balau, tetapi di permukaan ia tampak tenang. Ia tampak seperti pria paruh baya biasa. Para kultivator Sekte Abadi Pemurnian Hijau semuanya memegang cermin Dharma di tangan mereka. Cermin Dharma itu tampaknya mampu melihat menembus penyamaran orang-orang tersebut. Mereka melakukan pemeriksaan ketat terhadap para kultivator di kota, terutama mereka yang bergerak sendirian. Efisiensi mereka sangat tinggi, dan mereka segera menemukan tempat yang tidak jauh dari Gu Chen. Mata Gu Chen berkedip. Pada suatu saat, bayangan di bawah kakinya menggeliat, tetapi tidak ada yang menyadarinya. Kamu, terimalah pemeriksaan ini.
Para murid Sekte Abadi Pemurnian Hijau mendekat. Tepat ketika mereka mengarahkan cermin ajaib mereka ke Gu Chen tiba-tiba melayangkan pukulan. Gemuruh. Di bawah pukulan mematikan super dahsyat, cermin ajaib itu hancur berkeping-keping dan para murid Sekte Abadi Pemurnian Hijau terlempar jauh. Desis. Murid-murid Sekte Surgawi Penyempurnaan Hijau lainnya segera bereaksi. Mereka turun dari langit dan mengepung Gu Chen. Pada saat itu, Gu Chen juga kembali ke penampilan aslinya, rambut putihnya berayun tertiup angin. Penilaian Kakak Xiao memang benar. Penipu, aku telah menangkapmu. Murid langsung dari Sekte Abadi Penyempurnaan Hijau itu mencibir, aku tidak menyangka kau akan diperlakukan berbeda oleh guru Pulau Penglai. Bukannya menghargainya, kau malah menjadi pencuri. Apakah semua petani independen dari daerah terpencil seperti Anda begitu picik? Gu Chen menyipitkan matanya. Xiao Jing, kau menemukanku secepat ini. Apakah ini karena dia? Dia ingin menyelidiki lebih lanjut, tetapi murid langsung itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Tangkap dia. Seketika itu juga, sekelompok murid Sekte Abadi Pemurnian Hijau bergerak bersama. Sebagian besar dari mereka telah mencapai alam surgawi. Untungnya, tidak ada master alam manifestasi Dharma di antara mereka. Enyah. Suara Gu Chen menggelegar seperti guntur saat dia menghantamkan palu pelukan matahari dan buayan bulan di sekelilingnya. Seketika, udara bergejolak, dan semua musuh terdorong mundur. Seperti yang dikatakan Kakak Xiao, orang ini memang menyembunyikan kekuatannya. Murid langsung dari Sekte Abadi Pemurnian Hijau mengangkat alisnya. Dia mengangkat tangannya, dan sebuah pedang panjang berwarna hijau terbang keluar dari lengan bajunya dan menebas Gu Chen. Ledakan. Gu Chen bahkan tidak berusaha menghindar. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang tak terbatas, dan dia benar-benar mematahkan pedang terbang itu dengan satu pukulan. Dia menghancurkan harta Dharma tingkat 4 dengan tangan kosong. Keterkejutan di mata murid langsung itu semakin dalam. Di benua Kunlun, karena keterbatasan pengalaman dan keterampilan pembuatan artefak para kultivator, harta Dharma hanya terbagi menjadi 4 tingkatan, surga, bumi, mistik, dan kuning. Namun, keterampilan pembuatan artefak para kultivator di benua roh abadi jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya, dan cakrawala mereka lebih luas. Harta Dharma dibagi menjadi 7 tingkatan, dan di atasnya terdapat artefak abadi legendaris. Harta karun Dharma, jimat, dan ramuan ajaib semuanya sama. Harta Dharma tingkat 4 adalah harta Dharma tingkat surga. Berdasarkan keterampilan pembuatan artefak di benua roh abadi, pedang hijau ini setara dengan harta Dharma tingkat surga yang unggul di benua Kunlun. Namun, Gu Chen menghancurkannya dengan tangan kosong. Adegan ini membuat murid yang mewarisi gelar tersebut merasa ragu, dan Gu Chen juga memanfaatkan celah ini untuk melesat ke puncak. Desis. Dia berubah menjadi pelangi panjang dan melesat ke kejauhan. Jangan sekali-kali berpikir untuk melarikan diri. Murid langsung itu tersadar dan menyadari bahwa dia telah pingsan. Dia merasakan rasa malu yang tak dapat dijelaskan dan segera mengejar Mo Wuji. Sekelompok besar orang mengejar Gu Chen, dan penguncian kota kecil itu dicabut. Para kultivator yang menyaksikan pertempuran itu sedang mendiskusikannya. Astaga, dia menghancurkan harta Dharma tingkat 4 dengan tangan kosong. Fisik kultivator sesat itu benar-benar menakutkan. Apakah dia kultivator fisik? Aku dengar dia mengalahkan Xiao Jing dari Sekte Tiandao saat mendarat. Sepertinya rumor itu bukan tanpa dasar. Para kultivator berbisik-bisik. Pada saat ini, di sudut terpencil kota, seorang pria botak bertubuh kekar melangkah keluar kota. Setelah menentukan arah, dia terbang menuju wilayah timur laut. Pria botak itu terbang ke langit. Pada saat itu, kantung peningkat binatang di pinggangnya bersinar, dan kepala monyet putih muncul. Jiji, teriak kera putih itu dengan marah. Tetaplah patuh di dalam kantung pembesar binatang selama beberapa hari ke depan. Jika kau mengikutiku, kau akan menjadi sasaran empuk. Saya berharap klon saya dapat menarik perhatian semua pengejar sehingga kita dapat meninggalkan wilayah Qingyang dengan lancar. Gu Chen menghela napas. Dia berharap semuanya akan berakhir di sini dan kemarahan ketua paviliun Penglai akan mereda. Namun, ketika dia teringat murid langsung Sekte Abadi Peleburan Hijau yang menyebut nama Xiao Jing, dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Menyamar sebagai pria botak, Mo Wuji terbang kurang dari 50 km ke arah timur laut dan bertemu dengan sekelompok kultivator lain yang sedang mencarinya. Kali ini, giliran para kultivator dari Sekte Abadi Matahari Ungu. Mereka menghentikan orang-orang di daerah ini dan menginterogasi mereka dengan cermat. Tampaknya mereka sangat yakin bahwa Gu Chen berada di daerah ini. Gu Chen menemukan para kultivator yang berpatroli selangkah lebih maju dan cukup beruntung bisa menghindari mereka. Namun, hatinya tetap merasa cemas ketika melihat formasi mereka. Klonnya telah menimbulkan keributan besar dan melarikan diri ke arah yang berbeda. Secara logis, orang-orang dari Sekte Abadi Matahari Ungu seharusnya mengejarnya alih-alih memperkuat penjagaan mereka di sini. Namun, mereka tampaknya sangat yakin bahwa dia berada di daerah ini dan mengirim semakin banyak tim untuk mencarinya. Melihat situasi ini, Gu Chen menyadari bahwa posisinya mungkin sedang dilacak. Bab 536. Metode apa yang digunakan orang itu untuk melacakku? Seandainya aku tahu lebih awal, aku pasti sudah pergi dan membunuhnya. Kilatan dingin muncul di mata Gu Chen saat dia memikirkan kemungkinan kemampuan ilahi musuh. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah lokasi klan takdir. Sekarang setelah tulang penguasa surgawinya patah, kemampuannya untuk memblokir rahasia surgawi mungkin telah melemah atau hilang. Ajaran ortodoks Sekte Tiandao tampaknya telah mengembangkan beberapa kemampuan ilahi dari klan takdir.
Tentu saja, dia tidak yakin. Dia baru melihat puncak gunung es dari benua roh primordial, dan dia tidak tahu berapa banyak teknik Dao dan kemampuan ilahi yang menakutkan di sana. Seberapapun Xiao Jing melacakku, dia tidak bisa menentukan lokasiku secara akurat. Jangkauan kesalahannya sekitar 100 km. Aku harus keluar dari pengepungan sebelum lebih banyak musuh datang. Jika tidak, situasinya tidak akan baik. Kilatan deduksi muncul di mata Gu Chen, dan dia dengan cepat mengambil kesimpulan. Dia menyebarkan kesadaran spiritualnya, menghafal lokasi semua musuh dalam radius 100 mil. Dia memilih untuk menghindari mereka, melarikan diri dengan kecepatan maksimal. Dengan menggunakan metode ini, dia semakin sering berhasil lolos, tetapi Lem Zujian dia merasa semakin sulit untuk menghindari mereka. Di sepanjang perjalanan, ia bertemu dengan semakin banyak kota dan sekte kultivator. Orang-orang ini semuanya menerima perintah buronan dan bergabung dengan jaringan pencarian, sehingga semakin sulit baginya untuk menghindari mereka. Siang hari berikutnya, dia tanpa sengaja memperlihatkan alat kelaminnya. Berhasil menangkapnya. Tangkap dia. Tangkap dia dan biarkan penguasa Pulau Penglai yang menanganinya. Para kultivator mengejar Gu Chen. Gu Chen bertarung dan melarikan diri pada saat yang bersamaan, seperti tikus jalanan. Setelah beberapa hari, jalan menuju wilayah kehancuran tak terbatas benar-benar terputus. Dia berlarian berputar-putar di wilayah Qingyang untuk menghindari kejaran. Hampir setiap kali dia tinggal di suatu tempat selama lebih dari 2 jam, sejumlah besar kultivator akan datang dan mencari kemana-mana. Pengejaran tanpa akhir ini membuat Gu Chen merasa sangat kesal, dan pada saat yang sama, dia memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Meskipun banyak kultivator yang mengejarnya, termasuk kultivator dari Pulau Penglai dan wilayah Qingyang, tampaknya ada kesepahaman diam-diam dan tidak ada ahli alam transendensi yang muncul. Keberadaannya telah dilacak dan diungkap beberapa kali. Jika seorang ahli alam transendensi atau penguasa Pulau Penglai muncul, dia pasti sudah tertangkap sejak lama. Hal ini membingungkannya, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkan alasannya setelah buron selama berhari-hari. Setelah melarikan diri selama 6 hari di wilayah Matahari Biru, Gu Chen kelelahan secara fisik dan mental. Dia tersesat dan berjalan tanpa tujuan. Tiba-tiba, suara deburan ombak terdengar dari depan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat laut biru dan langit biru di kejauhan. Tanpa disadari, dia telah kembali ke Pulau Abadi Penglai. Wajahnya berubah muram saat menyadari bahwa dia semakin menjauh dari alam kehancuran tanpa batas. Hahaha, lihatlah keadaanmu yang menyedihkan. Sungguh menyedihkan. Tiba-tiba, tawa mengejek terdengar. Gu Chen melihat ke arah timur dan melihat Xiao Jing terbang ke arahnya dari sana. Pada saat yang sama, murid-murid sejati dari 13 sekte surgawi menjaga bagian barat, utara, dan selatan. Mereka telah mengepungnya. Sepertinya kamu sudah tahu bahwa aku akan datang ke sini. Gu Chen berkata dengan dingin. Lumayan, bagaimana rasanya dikejar-kejar seperti anjing liar? Mata Xiao Jing dipenuhi dengan kegembiraan karena telah membalas dendam. Dia sangat enggan menerima kekalahannya di tangan Gu Chen. Untungnya, dia telah mengikuti Gu Chen dan memasang jebakan untuknya selama beberapa hari terakhir, dan itu berhasil. Di matanya, Gu Chen seperti kura-kura dalam toples. Di bawah manipulasinya, Gu Chen perlahan-lahan terperangkap dalam jaring. Hari ini, saatnya menuai hasilnya. Situasi saat ini memang sangat merugikan Gu Chen. Dia telah buron selama berhari-hari dan dalam kondisi buruk. Xiao Jing telah menunggu sampai dia kelelahan dan telah bergabung dengan orang lain untuk menghadapinya. 1, 2, 7. Hanya 7 dari 13 sekte surgawi. Gu Chen menghitung jumlah murid sejati yang mengelilinginya dan melengkungkan sudut mulutnya membentuk senyum sinis. Nada meremehkan dalam kata-katanya membuat mata para murid sejati dari sekte lain menjadi dingin. Ding Yao dari Istana Bulan berkata dingin, bermulut tajam. Kau akan mati, dan kau masih tidak tahu bagaimana bertobat. Apa kesalahan yang telah saya lakukan? Gu Chen mengangkat alisnya, punggungnya tegak lurus seperti pohon pinus. Beraninya kau mengajukan pertanyaan seperti itu. Wajah cantik Ding Yao dipenuhi rasa jijik. Pertama, kau berpura-pura menjadi anggota klanku. Kedua, kau tidak tahu berterima kasih. Kau membunuh seorang murid Gunung Penglai dan mencuri harta Dharma. Ketiga, seharusnya aku tidak menyinggung seorang murid sejati dari sekte surgawi dan merampas keberuntunganmu. Sebelum Ding Yao selesai bicara, Gu Chen menyela. Dia menatap 7 orang yang mengelilinginya, dan matanya perlahan berubah dingin. Pertama, nama belakang saya adalah Gu. Kedua, saya belum pernah membunuh murid Gunung Penglai, dan saya belum pernah mencuri apapun dari Paviliun Penglai. Ketiga, saya tidak menyimpan dendam terhadap Anda. Apa hubungannya dengan saya bahwa Anda tidak sehebat saya? Kau mengobrol dan tertawa denganku di meja makan. Sekarang kau marah, kau ingin menyerangku karena aku bukan anggota sekte manapun. Kau ingin memperlakukanku seperti buah kesemek yang lunak. Sayangnya, aku, Gu Chen, tidak mudah diintimidasi. Saat Gu Chen selesai berbicara, kera putih sudah keluar dari kantung penangkaran hewan buas dan meraung ke langit. Mengaum. Raungannya sangat memekakkan telinga, dan tubuhnya dengan cepat tumbuh hingga setinggi 1000 kaki. Akhir-akhir ini, dia terus-menerus dikejar, dan alasannya adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan Gu Chen. Bukan hanya dia yang merasa dirugikan, tetapi White Ape juga tidak bisa menahannya lagi. Kini, dengan Xiao Jing sebagai pemimpinnya, ketujuh murid sejati sekte surgawi telah benar-benar menghalangi jalan Gu Chen. Hal ini akhirnya memicu keganasannya.
Dia telah menahan diri, tidak ingin menimbulkan terlalu banyak keributan ketika dia baru saja tiba di benua surgawi, tetapi jelas bahwa tempat ini tidak ramah kepadanya. Huff, kata-kata yang sangat arogan. Akan kuhajar kau sampai babak belur. Xiao Jing mencibir. 6 murid sejati sekte surgawi lainnya juga tidak menganggap serius Gu Chen. Ketujuh orang itu semuanya berada di puncak alam surgawi. Jika mereka masih tidak mampu mengalahkan pihak lawan, itu hanya akan menjadi lelucon. Pada saat yang bersamaan, ketujuhnya menyerang. Segala macam kekuatan dan mantra magis berhamburan keluar. Gu Chen dan Kera Putih tak gentar menghadapi serangan itu secara langsung. Mereka telah mengalami pertempuran berbahaya yang tak terhitung jumlahnya di benua Kunlun. Meskipun ketujuh orang ini memiliki warisan sekte surgawi yang kuat, dalam hal kekejaman, mereka sebenarnya tidak sebaik banyak orang yang pernah mereka lawan. Menurut Gu Chen, orang-orang ini hanyalah bunga yang tumbuh di rumah kaca. Mereka tampak bagus, tetapi sebenarnya sangat rapuh. Gu Chen mengaktifkan insting bertarungnya dan menggunakan pedang dua ritual yin yang. Satu tebasan pedang itu sangat dahsyat. White Ape menggunakan tubuh kera iblisnya untuk mengamuk, dan caranya jauh lebih lugas. Dia langsung mencengkeram seorang murid sekte surgawi dan membantingnya ke tanah. Ketika kedua pihak bertemu muka, situasi yang dibayangkan tentang kekalahan Gu Chen dan Kera Putih tidak terjadi. Para murid sejati dari 7 sekte surgawi utama tercengang. Kedua pihak bertarung selama 1 jam, menyebabkan gunung-gunung runtuh dan tanah retak. Area sekitarnya dipenuhi keributan, tetapi mereka tetap tidak mampu mengalahkan Gu Chen dan Kera Putih. Bab 537. Aksi pembunuhan beruntun Gu Chen, menggunakan tubuhnya yang perkasa dan teknik rahasia pemurnian matahari bulan yang menakutkan untuk melawan murid sejati dari berbagai sekte, membuat semua orang tak percaya. Dari mana penipu ini mempelajari semua teknik rahasianya? Aku belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Pikiran ini muncul di benak semua orang secara bersamaan. Setelah saling bertukar serangan, mereka yakin bahwa teknik rahasia pihak lain tidak kalah dengan warisan sekte abadi, tetapi teknik dan tekniknya belum pernah terlihat di benua ini, sehingga mereka sama sekali tidak bisa menembusnya. Xiao Jing, katakan padaku, bagaimana kau bisa mengetahui posisiku? Rambut putih Gu Chen berkibar saat ia menyerang Xiao Jing. Aura pembunuhnya telah terwujud, sesuatu yang hanya bisa diredam oleh tumpukan mayat dan lautan darah. Xiao Jing ketakutan. Dia mengira telah meremehkan Gu Chen, tetapi dia tidak menyangka bahwa bahkan setelah mengumpulkan begitu banyak rekan, mereka tetap tidak bisa menghentikannya. Menghadapi tatapan agresif Gu Chen, dia mengertakkan giginya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia pasti tidak akan memberitahu orang itu. Melihat dia tidak berbicara, Gu Chen langsung melayangkan pukulan. Pukulan ini lembut dan halus, tanpa aura membunuh sedikit pun, tetapi aura waktu yang luas dan dahsyat menyebar. Kekuatan waktu menyelimuti Xiao Jing, dan di saat berikutnya, penampilan mudanya mulai menua dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Wajahku, tanganku. Xiao Jing menyadari bahwa wajahnya mulai menua, dan tangannya keriput dan layu. Ia pun panik. Hukum waktu. Ekspresi para murid sejati lainnya semuanya berubah, seolah-olah mereka telah melihat ular atau kalajengking. Mereka tidak menyangka bahwa kultivator pengembara luar negeri ini tidak hanya memiliki teknik rahasia pemurnian matahari bulan yang menakutkan, tetapi juga memiliki kendali atas teknik yang berhubungan dengan waktu. Bagaimana mungkin ada kultivator pengembara seperti ini? Siapakah sebenarnya dia? Tidak. Xiao Jing berubah dari seorang pemuda yang berada di puncak kejayaannya menjadi seorang lelaki tua berambut putih. Ia tak kuasa menahan rasa takut yang mencekam hatinya. Dia takut bahwa dia tidak akan pernah pulih, dan dia bahkan lebih takut bahwa Gu Chen memiliki rencana cadangan. Jika kamu masih tidak menjawab, Gu Chen bersiap untuk melanjutkan serangan tanpa ampun, tetapi dari arah kepulauan, sekelompok besar kultivator menyerbu. Lindungi murid-murid sejati sekte abadi dan tangkap pencuri penipu ini. Bocah, jangan kurang ajar kepada murid-murid sekte abadi. Mereka yang datang adalah sekte-sekte kultivasi dari berbagai pulau utama di Pulau Dewa Penglai. Mereka datang berkelompok, dan jumlah mereka sangat banyak. Selain itu, di belakang mereka, Gu Chen samar-samar bisa merasakan aura yang melampaui auranya sendiri. Wajah Gu Chen menjadi gelap. Dia takut jika terus berpegangan pada Xiao Jing dan yang lainnya, dia akan dikepung dan tidak bisa melarikan diri. Kera Putih, ayo pergi. Gu Chen hanya bisa mengatakan itu. Bersamaan dengan itu, dia mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi ke arah langit yang dipenuhi para kultivator. Pop! Dengan raungan itu, dia melepaskan serangan gelombang suara. Semua kultivator yang berkerumun segera merasakan aliran darah mereka bergejolak, dan kepala mereka terasa seperti disambar petir. Untuk sesaat, mereka bergoyang-goyang di udara, sangat mempengaruhi para kultivator di belakang mereka. Memanfaatkan celah ini, White Ape dan Gu Chen melarikan diri ke arah laut. Jangan lari, kembalikan aku ke keadaan semula. Xiao Jing meraung histeris. Dia telah berubah menjadi seorang lelaki tua tak bernyawa, yang lebih buruk daripada membunuhnya secara langsung. Gu Chen menghilang di perbatasan laut dan langit. Para kultivator dari pulau-pulau yang bergegas ke sana melihat 7 murid sejati dari sekte abadi terluka parah satu persatu dan bergidik. Kekuatan kultivator pengembara luar negeri itu jauh melampaui harapan mereka. Ia baru berusia beberapa tahun, tetapi ia mampu mengalahkan begitu banyak murid sejati dari 13 sekte abadi seorang diri. Bakat seperti itu mungkin langka bahkan di seluruh benua roh abadi, bukan?
Semua orang menyadari bahwa meskipun kultivator muda yang berkelana itu sekarang menjadi sasaran kritik publik, itu sudah merupakan sesuatu yang patut dibanggakan. Jika masalah ini menyebar, itu juga akan mengejutkan berbagai daerah. Gu Chen dan Kera Putih melarikan diri ke laut. Laut jauh lebih luas daripada daratan, dan jumlah penduduknya jauh lebih sedikit, sehingga mereka akan menghadapi lebih sedikit pengejaran dan pengepungan. Meskipun ia telah mengalahkan murid-murid sejati dari 7 sekte abadi utama, Gu Chen bukannya tanpa luka. Sebaliknya, kerusakan yang dialaminya sangat mengejutkan. Jika ini terus berlanjut, dia takut bahwa meskipun dia tidak mati di tangan orang lain, dia akan mati karena kelelahan. Dia terbang ke sebuah pulau terpencil untuk beristirahat dan mengatur ulang strategi sementara, berharap musuh tidak akan segera mendatanginya. Saat matahari terbenam, sesosok muncul di pantai, berjalan perlahan menuju Gu Chen. Gu Chen baru menyadari kemunculannya ketika ia berada sekitar 300 meter darinya. Begitu Gu Chen menyadarinya, dia langsung bergidik. "Tuan Pulau, apa kabar?" Sapa Gu Chen dengan nada berat. Orang di hadapannya berpakaian seperti seorang cendekiawan. Ia berambut putih dan berwajah awet muda, dan matanya penuh dengan lika-liku kehidupan. Dia adalah Tuan Pulau Penglai. "Apakah kamu sudah selesai? Seharusnya kau kembali bersama Pak Tua." Tuan Pulau Penglai tetap lembut dan anggun seperti biasanya. Ia mengulurkan tangan kepada Gu Chen dan berpura-pura memaafkannya seolah-olah ia masih seorang tetua yang dihormati. Namun, Gu Chen hanya merasa jijik ketika melihat penampilan penguasa Pulau Penglai. Melon yang dipetik secara paksa tidak akan manis. "Tuan Pulau, Anda bisa mencari orang lain. Mengapa Anda tidak membiarkan saya pergi?" Gu Chen menggertakkan giginya dan berkata. Dengan identitas dan statusnya sebagai penguasa Pulau Penglai telah mengirim begitu banyak orang untuk memburunya dengan menjebaknya atas tuduhan pembunuhan dan pencurian. Mungkin ada beberapa kesalahpahaman antara kau dan orang tua itu. Asalkan kau bertobat dengan tulus dan kembali bersama orang tua itu, aku akan melupakan masa lalu. Penguasa Pulau Penglai tidak menjawab pertanyaan Gu Chen secara langsung. Dia begitu licik sehingga menyembunyikan semua pikiran sebenarnya di balik topeng senyuman. "Bagaimana jika saya tidak mau?" Tatapan mata Gu Chen dingin dan tanpa rasa takut sementara Kera Putih itu memperlihatkan taringnya kepada penguasa Pulau Penglai, siap untuk pertempuran besar. "Jika kamu tidak mau, kamu bisa terus berlari sampai kamu menyerah. Suatu hari nanti, kau akan mengerti bahwa beberapa hal tidak bisa ditolak. Karena kau tidak bisa menolak, sebaiknya kau patuh." Penguasa Pulau Penglai berkata dengan lembut. Mendengar kata-katanya, Gu Chen tiba-tiba mengerti. "Sepertinya banyak orang yang memburu saya, tetapi tak satu pun dari mereka berada di atas alam manifestasi Dharma. Ini perintahmu, Tuan Pulau." Gu Chen memperlihatkan senyum mengejek diri sendiri. Dia mengerti bahwa penguasa Pulau Penglai telah melakukan upaya besar untuk memaksanya ke dalam situasi putus asa ini agar dia menyerah dan kembali ke paviliun Penglai dengan sukarela. Penguasa Pulau Penglai membutuhkan seseorang untuk mengolah gulungan kenaikan abadi yang aneh itu, dan dialah kandidat yang paling cocok. Teknik kultivasi tersebut menekankan spiritualitas, dan mustahil untuk memaksanya. Itulah sebabnya penguasa Pulau Penglai memilih metode ini untuk membuatnya menyerah. "Kau seharusnya merasa terhormat karena orang tua itu bersedia melakukan begitu banyak hal untukmu." Penguasa Pulau Penglai berhenti tersenyum dan tidak membantah. Gu Chen terdiam. Melihat penguasa Pulau Penglai dan benua roh abadi di kejauhan, tawanya berubah menjadi kesedihan. "Aku tidak menyangka semuanya di sini begitu tidak ramah padaku padahal aku pendatang baru di sini. Aku tidak membunuh siapapun dan tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi aku diburu oleh semua orang." Penguasa Pulau Penglai menatap Gu Chen tanpa ekspresi. Di matanya, Gu Chen hanyalah orang lemah yang mengeluh. "Jika aku menyerah di sini hari ini, dao apa yang sedang aku kembangkan? Jika aku bahkan tidak bisa melewati penguasa Pulau Penglai, hak apa yang kumiliki untuk memasuki benua roh abadi?" Mata Gu Chen perlahan berubah menjadi gila. Kesabarannya sudah habis dan dia tidak punya jalan keluar lagi. "Lalu, apa yang ingin kau lakukan?" Tanya penguasa Pulau Penglai tanpa emosi. Dia tidak ingin berpura-pura baik hati. "Karena kamu ingin berkelahi, ayo berkelahi." Bab 538. Gu Chen lebih memilih diburu tanpa henti daripada berkompromi dengan Master Pulau Penglai. Penguasa Pulau Penglai menggunakan segala macam kekuatan untuk menekannya, mencoba memaksanya untuk menyerah, tetapi hasilnya justru berlawanan dengan yang diinginkannya. "Keras kepala, sepertinya kamu belum cukup menderita." Melihat nada bicara Gu Chen yang tegas, Tuan Pulau Penglai tampak kecewa. "Jika demikian, kau bisa terus menderita. Orang tua itu akan dengan sabar menunggu sampai kau berubah pikiran." Dia berbalik dan berjalan menuju lautan, suaranya yang dingin bergema di pulau itu. "Pada akhirnya kau akan mengerti bahwa jika kau tidak menaati orang tua itu, kau bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menginjakan kaki di benua abadi lagi." Begitu selesai berbicara, dia sudah menghilang dari permukaan laut. Di kejauhan, terlihat banyak sekali garis cahaya yang melesat seperti kilat. Tampaknya musuh-musuh baru telah menemukan jejaknya. Dengan ekspresi muram, Gu Chen menggertakkan giginya dan terbang ke arah lain bersama Kera Putih itu, melarikan diri demi menyelamatkan nyawanya lagi. Selama beberapa hari berikutnya, Gu Chen bersembunyi di lautan luas. Sementara itu, sekte-sekte utama di Pulau Abadi Penglai mengorganisir jaringan pencarian besar-besaran untuk mencari keberadaannya. "Tangkap penipu itu. Tangkap pencurinya. Tangkap makhluk tak tahu terima kasih dan tidak tahu berterima kasih ini." Mereka mengejar Gu Chen tanpa henti.
Pengejaran mereka terhadapnya tampak seperti karnaval, antusiasme mereka tak pernah surut. Mereka tidak pernah memahami Gu Chen dan tidak peduli dengan kebenaran masalah tersebut. Mereka hanya ingin membunuhnya. Dalam keadaan seperti itu, Gu Chen bahkan tidak punya waktu untuk beristirahat karena dia bertarung dan melarikan diri selama berhari-hari. 5 hari kemudian, karena kelelahan fisik dan mental, ia melarikan diri ke sebuah pulau terpencil dan pingsan di pantai karena kelelahan. Nak, kamu baik-baik saja. Ketika ia sadar kembali, ia mendengar suara tua. Dengan ekspresi tegang, dia hampir mengira musuh lain telah datang ke depan pintunya. Dia hendak menyerang ketika sepasang tangan berpengalaman menyerahkan semangkuk bubur panas kepadanya. Aura pembunuh di tubuhnya langsung lenyap, barulah ia menyadari bahwa orang di hadapannya hanyalah seorang nelayan tua biasa. Nelayan tua itu tampaknya telah terpapar sinar matahari dan angin setiap hari, sehingga kulitnya sangat gelap. Ketika dia tersenyum, dia memperlihatkan deretan gigi yang telah menghitam karena asap. Dia tidak memiliki kultivasi apapun dan hanyalah manusia biasa. Hal ini jarang terjadi di benua roh abadi. Semua orang di sini berlatih kultivasi, jadi jauh lebih sulit untuk melihat manusia biasa daripada para kultivator. Kewaspadaan Gu Chen langsung menurun. Seorang lelaki tua yang tidak agresif bukanlah ancaman baginya. Minumlah sesuatu, nak, kau tampak sangat lelah, kata nelayan tua itu kepada Gu Chen dengan ramah. Kota. Kera putih berseru dari samping dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Gu Chen tiba-tiba terjatuh di pantai, dan ia tidak bisa bangun meskipun sudah berusaha sekuat tenaga. Ia baru sadar setelah nelayan tua yang tinggal di tepi pantai menemukannya dan membawakannya bubur panas. Terima kasih, Paman. Gu Chen sudah lama tidak makan makanan biasa. Mungkin karena dia terlalu lelah, tetapi aroma bubur itu membangkitkan selera makannya. Dia mengambil mangkuk bubur dan menghabiskannya dalam beberapa suapan. Saat sup masuk ke perutnya, dia merasakan tubuhnya kembali bertenaga. Jangan khawatir, masih ada lagi. Nelayan tua itu terkekeh. Dia membawa Gu Chen dan kera putih ke halaman kecil di tepi laut tempat dia tinggal. Memang benar ada sebuah panci besar di halaman. Aroma bubur memenuhi udara, dan ada udang serta bahan-bahan lain yang mengapung di atas bubur tersebut. Dia menyajikan beberapa mangkuk bubur lagi untuk mereka berdua, dan mereka menghabiskannya sampai habis. Setelah kekuatannya pulih sedikit, Gu Chen akhirnya punya waktu untuk menjelajahi pulau itu. Paman, apakah Paman tinggal sendirian di pulau ini? Dia bertanya dengan sedikit terkejut. Nelayan tua itu sudah sangat tua. Gu Chen bisa merasakan tubuhnya dipenuhi aura kematian. Jelas bahwa dia mendekati akhir hayatnya. Sangat berbahaya bagi seorang berusia 100 tahun seperti dia untuk tinggal di pulau terpencil ini tanpa siapapun yang bisa diandalkan. Jadi putra saya ada di sini, tetapi dia sudah lama berada di laut. Pria tua itu menjawab sambil tersenyum. Sudah berapa lama dia pergi? Gu Chen melirik tata letak halaman. Jelas sekali lelaki tua itu telah hidup sendirian untuk waktu yang lama. Sekitar 50 tahun, usianya hampir sama denganmu saat dia pergi. Pria tua itu menatap Gu Chen dengan tatapan penuh kasih sayang. Tampaknya ia semakin merindukan putranya karena waktunya tinggal sedikit. Dia tidak kembali setelah sekian lama. Kemana dia pergi? Gu Chen terkejut. Anak ini benar-benar durhaka. Dia benar-benar meninggalkan ayahnya yang sudah tua untuk hidup sendirian di pulau terpencil ini. Dia pergi ke daratan utama. Dia bilang dia ingin belajar kultivasi keabadian. Aku penasaran bagaimana keadaannya sekarang. Ketika nelayan tua itu menyebutkan putranya, hatinya dipenuhi kerinduan. Gu Chen terdiam. Lelaki tua itu tampak kesepian dan tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Sungguh menyedihkan. Nak, mengapa kamu terlihat sangat lelah? Apakah kamu mengalami kesulitan? Nelayan tua itu bertanya dengan penuh kekhawatiran. Gu Chen tidak menjawab secara langsung. Ini hanyalah seorang lelaki tua biasa. Menceritakan pengalamannya hanya akan menambah masalah lelaki tua itu. Gu Chen mengobrol santai dengan lelaki tua itu. Lelaki tua itu sangat banyak bicara dan tampak sangat bahagia. Dia telah hidup sendirian di pulau terpencil ini terlalu lama. Jarang sekali dia memiliki seseorang untuk diajak bicara. Gu Chen khawatir musuh akan segera mendatanginya. Dia ingin segera pergi agar tidak melibatkan nelayan tua itu. Namun, dia tidak tahan menatap mata nelayan tua itu. Nelayan tua itu memandanginya seolah-olah sedang memandangi putranya sendiri. Jelas sekali, ia sangat merindukannya. Gu Chen hanya bisa menemani lelaki tua itu untuk mengobrol lebih lama dan memanfaatkan waktu untuk beristirahat. Kali ini dia beruntung. Tidak ada musuh yang datang ke kediaman nelayan tua itu untuk bermalam. Kehidupan nelayan tua itu sangat sederhana. Mereka hanya membicarakan kisah tentang memancing ketika ia masih muda dan betapa cerdasnya putranya sejak kecil. Melalui keterangan nelayan tua itu, Gu Chen mengetahui bahwa namanya adalah Ling Ping dan putranya bernama Ling Fuan. Semoga hidupnya dipenuhi berkah dan kedamaian. Lelaki tua itu memiliki keinginan paling sederhana untuk putranya, tetapi sayangnya, putranya memiliki ambisi yang tinggi. Ketika Ling Fuan berusia 18 tahun, 1 tahun lebih muda dari Gu Chen, ia dengan tekad bulat pergi ke laut sendirian untuk mencari jalan kultivasi di daratan. Dia pergi selama 50 tahun dan tidak pernah kembali. Setelah mendengarkan cerita nelayan tua itu, Gu Chen tahu bahwa Ling Fuan mungkin sudah meninggal. Dunia para praktisi sangat kejam. Tidak mudah bagi manusia biasa untuk mendaki ke puncak. Namun, ia tidak menceritakan hal ini kepada nelayan tua itu. Ia hanya mendengarkan omelan nelayan itu dalam diam dan sesekali mengucapkan beberapa patah kata.
Dia tinggal di pulau nelayan tua itu selama lebih dari sehari. Siang hari berikutnya, beberapa praktisi akhirnya datang menemuinya. Kami adalah praktisi Gua Cahaya Emas, salah satu dari 72 gua di bawah Pulau Abadi Penglai. Pencuri tak tahu malu, mengapa kalian tidak menyerah? Sekelompok puluhan petani mengepung pulau kecil itu. Melihat ini, nelayan tua itu memandang Gu Chen dengan cemas dan berkata, "Nak, apakah musuh ada di sini?" Lari. Bab 539. Jangan khawatir, Paman. Aku akan baik-baik saja. Gu Chen menghiburnya dengan lembut lalu terbang ke udara. Ayo kita tinggalkan tempat ini dan bertarung. Jangan ganggu orang tua itu. Gu Chen berkata dingin kepada para kultivator Gua Cahaya Emas. Hah, kau seorang pencuri dengan karakter buruk. Sekarang kau tahu bagaimana menghormati orang tua dan menyayangi anak muda. Hentikan omong kosong ini. Kurasa kau sedang mencari kesempatan untuk melarikan diri. Ayo kita jatuhkan dia. Kelompok kultivator Gua Cahaya Emas tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Gu Chen dan mulai bertarung. Gu Chen sangat marah, tetapi dia hanya bisa bertarung dengan kelompok kultivator di langit. Kedua belah pihak memiliki master dari alam surgawi. Pertarungan mereka menimbulkan banyak kebisingan. Dalam sekejap, pulau di bawah dipenuhi pasir dan bebatuan, serta rumput dan pepohonan yang hancur. Gu Chen mencoba memindahkan pertempuran menjauh dari pulau itu. Setelah beberapa saat, dia berhasil membunuh 6 kultivator. Yang lainnya ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Gu Chen tidak mengejar mereka. Dia memiliki terlalu banyak musuh. Jika dia membunuh mereka semua, dia hanya akan kelelahan. Menghemat tenaganya adalah pilihan yang paling bijaksana. Setelah menghabisi musuh-musuhnya, dia segera kembali ke pulau itu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada lelaki tua itu. Namun, situasi di pulau itu membuat ekspresinya berubah. Meskipun dia telah mencoba memindahkan pertempuran itu, pertempuran antara kultivator alam surgawi bagaikan bencana alam bagi manusia biasa. Semua rumah di pulau itu runtuh. Nelayan tua itu sayangnya tertimpa tembok yang runtuh. Darah mengalir dari kakinya dan dia tergeletak di tanah, tak sadarkan diri. Jelas sekali dia sedang sekarat. Paman. Gu Chen segera berlari dan mengangkat lelaki tua itu. Dia mencoba memberinya pil obat. Jangan buang-buang pil obat, aku tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Nelayan tua itu tampak tenang. Dia menatap Gu Chen dan memaksakan senyum. Gu Chen merasa sedih. Meskipun mereka baru saling mengenal selama sehari, lelaki tua itu sangat baik kepadanya, mengingatkannya pada keluarganya. Dia tidak pernah menyangka bahwa hidup itu begitu rapuh. Hanya sebuah tembok yang runtuh saja bisa dengan mudah merenggut nyawa manusia. Jangan sedih, sebenarnya aku sangat bahagia. Jika kau tidak datang, aku khawatir aku akan mati sendirian di pulau ini. Terima kasih telah mendengarkanku begitu lama. Kata-kata lelaki tua itu membuat Gu Chen semakin sedih. White Ape, yang berada di sebelahnya, meneteskan air mata. Paman, apakah Paman punya keinginan yang belum terpenuhi? Tanya Gu Chen serius. Dia ingin melakukan sesuatu untuk lelaki tua itu. Aku tidak punya keinginan dalam hidupku. Satu-satunya yang kukhawatirkan adalah Fuan. Aku khawatir dia tidak akan bisa menemukanku saat pulang suatu hari nanti. Jadi, tolong buatkan aku kuburan dan kuburkan aku di tebing tepi laut. Itulah tempat yang paling sering ia kunjungi saat masih muda. Saat kembali, ia akan menemui saya. Orang tua itu tidak akan pergi. Kata orang tua itu. Mata orang tua itu perlahan memudar. Menyadari bahwa dia telah pergi, Gu Chen pergi dengan sedikit penyesalan. Pria tua itu tidak dapat bertemu dengan putranya, yang telah meninggalkan rumah selama bertahun-tahun, hingga kematiannya. Kedatangan Gu Chen telah memberinya sedikit penghiburan. Gu Chen merasa sedih. Dia mengambil beberapa kayu dari pulau itu untuk membuat peti mati dan menempatkan lelaki tua itu di dalamnya. Kemudian, ia menguburnya di tebing tepi laut sesuai petunjuk lelaki tua itu. Pemandangannya luas dan benua peri dapat terlihat dari kejauhan. Ia tak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa mungkin ketika putra lelaki tua itu masih kecil, ia duduk di sini dan memandang benua peri. Akhirnya, ia mendapat ide untuk pergi ke laut. Gu Chen menguburkan lelaki tua itu dan memasang batu nisan, makam tetua Lingping, didirikan oleh Gu Chen muda. Paman, semoga perjalananmu aman. Setelah pemakaman, Gu Chen berdiri di tempat yang sama untuk waktu yang lama untuk berduka. White Ape tidak seceria biasanya. Ia berdoa dalam hati untuk lelaki tua itu. 2 jam kemudian, para praktisi Gua Cahaya Emas yang sebelumnya berhasil melarikan diri kembali. Kali ini, mereka membawa lebih banyak pembantu. Sekilas, setidaknya ada ratusan orang. Kera putih, jangan lari lagi. Gu Chen menundukkan kepala dan mencibir di sudut-sudut bibirnya. Mendengar itu, seberkas darah muncul di mata emas kera putih. Kami bersembunyi di mana-mana, mencoba menenangkan situasi ini. Namun, semakin banyak orang datang untuk membunuh kami. Bahkan orang-orang yang tidak bersalah pun ikut terlibat. Ini adalah musibah yang tidak pantas. Kejahatan yang mereka tuduhkan kepada saya sama sekali tidak berdasar. Karena kita tidak bisa lari, mari kita lawan. Tuan Pulau Penglai ingin aku menyerah. Aku akan membuatnya menyesalinya. Saat Gu Chen mengangkat kepalanya, matanya telah berubah sepenuhnya menjadi ungu gelap, tampak seperti mata iblis dan kejam. Pada saat ini, dia tampak seperti kembali menjadi penguasa masa lalu. Tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang mengejutkan, yang membumbung ke langit dan mengubah warna angin serta awan. Terdapat 36 pulau dan 72 gua di bawah panji penguasa Pulau Penglai. Semuanya mengikuti arahan penguasa Pulau Penglai.
Mereka adalah kekuatan utama yang mengejar kita. Aku akan mengubah tempat-tempat ini menjadi gunung mayat dan lautan darah. Aku akan memberitahu mereka bahwa aku, Gu Chen, bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Dengan rambut putihnya yang berkibar tertiup angin, Gu Chen terbang ke langit menuju ratusan kultivator yang menyerbu ke arahnya. Mengaum. White Ape juga mengeluarkan raungan yang ganas dan mengikuti dari dekat. Mereka dengan paksa membuka jalan berdarah. Daging dan darah berhamburan kemanapun mereka lewat. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Hentikan dia, kita harus menangkap bocah nakal ini hari ini. Tangkap bocah ini hidup-hidup, bunuh kera raksasa lainnya. Sekelompok besar kultivator memblokir langit dan menghujani Gu Chen dan kera putih dengan harta dharma dan mantra. Dalam situasi seperti itu, Gu Chen terus meraung ke langit. Gelombang suara bergema dan menyebar ke tempat yang sangat jauh. Apakah orang ini gila? Siapa namanya? Perilaku Gu Chen sangat tidak normal. Banyak kultivator menjadi bingung tanpa alasan yang jelas, dan serangan mereka menjadi lebih brutal. Lagi pula, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah dan sejumlah besar ahli alam surgawi. Setelah mengalami kerugian awal, mereka secara bertahap mengendalikan situasi. Di kejauhan, lebih banyak kultivator mendengar berita itu dan datang, memenuhi langit dan bumi. Rambut putih Gu Chen berayun tertiup angin. Menghadapi barisan musuh yang berlapis-lapis, dia tidak menunjukkan rasa takut dan hanya sesekali melirik permukaan laut. Pada suatu momen tertentu, ketika Gu Chen dikelilingi oleh tidak kurang dari 500 kultivator, gelombang tiba-tiba menerjang. Dari dasar laut, raungan terus-menerus dari makhluk-makhluk aneh dapat terdengar, menyebabkan sejumlah besar kultivator yang hadir gemetar. Apa yang ada di dasar laut? Mereka hanya bisa menelan ludah. Sesaat kemudian, tentakel-tentakel panjang tiba-tiba muncul dari dasar laut dan mengikat salah satu ahli alam surgawi. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kultivator itu kebingungan dan berjuang sekuat tenaga. Namun, ia menemukan bahwa tentakel yang mengikatnya dipenuhi gas beracun dan memiliki daya korosif yang mengejutkan. Dalam sekejap, tubuhnya meleleh. Desis, desis, desis. Kemudian, tentakel-tentakel yang tak terhitung jumlahnya menjulur dari dasar laut. Satu demi satu, monster gurita raksasa dan ganas muncul dari dasar laut dan meraung ke langit. Mereka adalah 300 monster gurita raksasa yang diciptakan oleh pria bertopi bambu. Setelah Gu Chen tiba di Pulau Penglai, mereka dilepaskan ke dasar laut. Sekarang, mereka dipanggil kembali oleh suaranya. Mereka memiliki tubuh yang hampir tak terbatas kemampuannya untuk menyembuhkan diri sendiri. Mereka dapat dengan mudah melepaskan gas beracun yang dapat membunuh sebuah kota. Bahkan kultivator alam surgawi pun tak berdaya di hadapan mereka. Bunuh mereka, jangan biarkan satu pun hidup. Tatapan mata Gu Chen sedingin es saat dia memberi perintah kepada 300 monster gurita itu. Bab 540. Monster gurita sepanjang 300 kaki muncul dari dalam air, menyemburkan asap beracun dari mulut mereka. Tentakel mereka seperti jaring yang tak bisa dihindari, mengelilingi musuh. Awalnya, Gu Chen lah yang terjebak. Namun setelah munculnya 300 monster gurita, situasinya langsung berubah. Monster-monster raksasa itu meraung tanpa henti. Saat mereka mengayunkan tentakelnya, para kultivator terus-menerus terseret ke laut dan terkikis oleh asap beracun. Para kultivator dari berbagai sekte berjatuhan dari langit seperti pangsit, wajah mereka dipenuhi rasa takut. Situasinya telah berbalik sepenuhnya. Gu Chen terbang ke bahu kera putih raksasa itu dan dengan dingin menyaksikan 300 monster gurita membantai para kultivator Pulau Abadi Penglai dengan sembarangan. Jeritan, tangisan, dan ratapan keputusasaan memenuhi seluruh dunia. Sekelompok orang yang tadi dengan gagah berani meneriakkan untuk membunuh Gu Chen semuanya telah mati di mulut para monster. Setelah beberapa waktu, para kultivator di langit semuanya tewas atau terluka, dan hanya sedikit yang berhasil melarikan diri. Air laut telah diwarnai merah, dan potongan-potongan mayat yang hancur mengapung di udara. Namun, semua itu belum cukup. Gu Chen tahu bahwa jika dia tidak melukai musuh secara tuntas, pengejaran akan tak berujung. Dia memiliki rambut putih dan mata ungu. Duduk di pundak kera putih setinggi 1000 kaki itu, dia menunjuk ke arah Pulau Abadi Penglai. Ayo pergi. Atas perintahnya, 300 monster gurita itu melepaskan gelombang dahsyat menuju pulau terdekat, Pulau Abadi Penglai. Dia akan membawa teror ke Pulau Abadi Penglai. Dia akan membuat musuh membayar 100 kali lipat atas ketidakadilan yang mereka derita akhir-akhir ini. Pulau Bunga Persik adalah pulau terkenal di wilayah laut Pulau Abadi Penglai. Bunga persik di pulau itu mekar sepanjang tahun, dan pemandangannya sangat unik. Terdapat 3 sekte kecil di pulau ini. Di antara mereka, Gua Taman Persik adalah yang paling terkenal. Hari ini, seorang kultivator dari Gua Taman Persik berdiri di puncak gunung dan memandang ke kejauhan. Tiba-tiba, ia melihat pemandangan yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Dari jarak beberapa puluh li, dia melihat gelombang raksasa menerjang Pulau Bunga Persik. Awalnya, dia mengira itu adalah tsunami. Tetapi ketika dia mendekat, dia menemukan bahwa sebenarnya ada beberapa monster gurita sepanjang beberapa ratus kaki di dalam gelombang tersebut. Jumlah mereka sangat banyak sehingga mustahil untuk dihitung. Mereka meraung dan menyerbu ke arah Pulau Peach Blossom dengan cara yang sangat agresif. Apa yang sedang terjadi? Wajah kultivator itu langsung memucat. Dia menggosok matanya, bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi.
Namun tak lama kemudian, ia mengerti bahwa semuanya nyata, karena ia melihat bahwa di tengah-tengah kelompok monster itu, ada seekor kera putih setinggi 3000 zang yang menginjak-injak air. Kera putih itu tampak sangat familiar, dan di pundaknya yang lebar berdiri seorang pemuda berambut putih dan bermata ungu. Dia tampak seperti dewa iblis, dipenuhi niat membunuh. Apakah penipu itu datang untuk membalas dendam? Ekspresinya langsung berubah menjadi panik. Beberapa hari yang lalu, dia juga ikut serta dalam pengepungan kultivator jahat berambut putih itu, jadi dia langsung mengenali kultivator itu dan hewan rohnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dirinya dicari oleh seluruh pulau abadi Penglai, pihak lain justru akan berinisiatif mencarinya. Serangan musuh. Serangan musuh. Sang kultivator merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya dan melarikan diri ke gua Taman Persik dengan panik. Adapun seluruh pulau bunga persik, suara trompet peringatan dengan cepat menyebar. Para kultivator di pulau itu segera mengatur diri mereka sendiri, dan formasi pertahanan pulau itu diaktifkan sepenuhnya. Pada saat itu, pasukan monster juga telah tiba. Asap beracun yang mereka muntahkan dari mulut mereka menutup area dalam radius beberapa ratus li. Bisakah formasi tersebut memblokirnya? Melihat pasukan monster menyerbu mereka dengan agresif, kaki para kultivator di pulau itu gemetar. Seharusnya mungkin, kan? Yang lain berkata dengan ragu-ragu. Begitu mereka selesai berbicara, sekitar selusin gurita yang bertindak sebagai garda depan sudah bergegas menuju pulau bunga persik. Retak, retak. Di bawah serangan kelompok gurita, pertahanan pulau bunga persik langsung jebol. Mengaum. Kera putih itu mengarungi pantai, mengulurkan tangannya, dan menarik keluar sebuah karang besar. Ledakan. Dia mengangkat karang itu dengan kedua tangan dan menghantamkannya ke gua Taman Persik. Sesaat, bumi bergetar. Membantu, berlari. Pengkultivator nakal berambut putih dan kera iblisnya datang untuk membalas dendam. Akibat serangan gabungan kera putih dan kelompok gurita, benteng-benteng di pulau itu tidak mampu menahan satu serangan pun. Semua petani melarikan diri dalam kepanikan. Namun, mereka masih agak terlalu lambat. Asap beracun gurita telah menutup laut. Begitu para kultivator yang melarikan diri bergegas masuk, tubuh mereka langsung terkikis. Bahkan seorang ahli alam surga hanya bisa bertahan beberapa puluh tarikan napas sebelum diinjak-injak menjadi tumpukan lumpur oleh kera putih itu. Pasukan monster dengan cepat meratakan seluruh pulau bunga persik dengan momentum yang tak terbendung. Pulau yang dulunya dipenuhi pohon persik yang indah ini telah berubah menjadi neraka yang mengerikan. Semua sekte di pulau itu tercerabut dari akarnya, dan air laut di sekitarnya sepenuhnya berwarna merah. Gu Chen memandang semua itu dengan acuh tak acuh. Pasukan monster itu sama sekali tidak berhenti. Setelah menghancurkan pulau bunga persik, mereka bergegas menuju pulau terdekat, Pulau Zhouji. Pada hari itu, penduduk di berbagai tempat di Pulau Penglai menyaksikan pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Seorang pemuda berambut putih dan bermata ungu bagaikan dewa iblis. Ia membawa serta sekelompok monster yang belum pernah terdengar sebelumnya, dan menimbulkan kekacauan di mana-mana di Pulau Penglai. Kemanapun ia pergi, darah akan mengalir di laut, dan tak terhitung banyaknya kultivator dari berbagai sekte akan melarikan diri. Barulah setelah ia menghancurkan lebih dari 20 pulau berturut-turut, seluruh Pulau Penglai bereaksi. Yang terjadi selanjutnya adalah rasa takut dan penyesalan yang meresap hingga ke lubuk hati mereka. Tak seorang pun menyangka bahwa seorang kultivator buronan, yang dicari dan diburu oleh seluruh dunia, dapat melancarkan serangan balik seperti itu ketika ia terdesak ke jalan buntu. 300 gurita itu belum pernah terdengar sebelumnya, dan para kultivator yang pernah bertarung dengan mereka tidak berdaya. Tidak peduli bagaimana mereka bertarung, luka-luka mereka akan cepat sembuh. Akibatnya, sekte-sekte di pulau-pulau tersebut kehilangan sejumlah besar kultivator, dan banyak sekte bahkan musnah sepenuhnya. Baru kemudian para kultivator di pulau-pulau tersebut mulai menyesal, menyadari bahwa mereka telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak mereka provokasi. Mereka telah memaksa seseorang ke jalan buntu, dan pada akhirnya, dia berbalik dan membalas dendam terhadap mereka dengan segala cara. Untuk sesaat, karena serangan balik Gu Chen, sekte-sekte di pulau-pulau itu panik, takut bahwa sekte mereka akan menjadi target selanjutnya dari para monster. Semua sekte yang telah berpartisipasi dalam pengepungan Gu Chen merasa seperti sedang berjalan di atas es tipis, dan mereka tidak sabar untuk menyingkirkan Gu Chen secepat mungkin. Tidak, kultivator nakal berambut putih itu terlalu menakutkan. Jika kita tidak bertindak sekarang, sekte-sekte akan menderita kerugian besar. Sekarang keadaan sudah sampai seperti ini, kita tidak bisa lagi mempedulikan nasihat Master Pulau Penglai. Jika kita tidak bertindak sekarang, serangan monster berikutnya akan menimpa pulau kita. Karena Guru Pulau Penglai telah memerintahkan agar para ahli di atas alam manifestasi Dharma tidak diizinkan menyerang Gu Chen, beberapa pemimpin sekte dan tetua dari sekte-sekte besar telah menahan diri. Namun, melihat bahwa pengejaran sederhana telah berubah menjadi situasi genting bagi sekte mereka, mereka tidak bisa lagi tetap tenang.